Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Sabtu 13 Juni 2026. Dengan sari berita, Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda mengajak warga untuk bergerak hadapi krisis iklim. Pelaku UMKM Manggarai Timur didorong meningkatkan kualitas produk, kemasan, dan kontrol mutu agar mampu bersaing di pasaran. Inilah berita selengkapnya bersama saya Angela But. Pendengar, kita awali informasi pertama. Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda mengajak warga untuk bergerak hadapi krisis iklim. Laporan disampaikan Nikolaus Makumeli. Pemerintah Kabupaten ND mengajak seluruh elemen masyarakat mengambil langkah nyata menghadapi dampak perubahan iklim melalui peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 yang dipusatkan di kawasan sepandan Pantai Ndau, Jumat 12 Juni 2026. Dalam sambutannya, Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda menekankan dengan tema nasional saatnya bekerja untuk iklim sejalan dengan upaya memperkuat komitmen bersama dalam menghadapi 3 krisis lingkungan global atau triple planetary crisis, yakni perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi. Bupati menegaskan tantangan lingkungan saat ini semakin nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari cuaca yang tidak menentu hingga meningkatnya ancaman terhadap kawasan pesisir. Ia mengajak semua warga untuk tidak berhenti pada kesadaran dan kepedulian semata, tetapi mulai mengambil langkah nyata dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Menurutnya, Kabupaten ND memiliki kekayaan alam berupa laut, pantai, perbukitan, dan berbagai sumber daya alam yang harus dijaga sebagai warisan bagi generasi mendatang. Karena itu, perlindungan lingkungan harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Kita patut bersyukur karena Kabupaten ND dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa, laut, pantai, perbukitan, dan berbagai sumber daya alam yang kita miliki merupakan aset berharga yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang dalam kondisi yang lebih baik. Karena itu kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup ini yang kita laksanakan hari ini di kawasan Ndau memiliki makna yang cukup penting bagi kita. Asli bersih pantai dan penanaman bibit pohon kelapa dan penuh sukun di kawasan Pantai Ndau ini bukan lagi sekedar seremonial, tetapi merupakan wujud nyata komitmen kita pemerintah ND dalam menjaga lingkungan dan memperkuat ketahanan kawasan pesisir terhadap dampak perubahan iklim. Pemerintah Kabupaten ND lanjutnya terus mendorong pembangunan berkelanjutan dalam semangat ND baru untuk semua. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan menjaga lingkungan tetap bersih, sehat, dan lestari. Melalui momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia, masyarakat diajak membiasakan perilaku ramah lingkungan seperti memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik, menjaga kebersihan lingkungan, serta menanam dan merawat pohon sebagai bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Dalam giat tersebut, sebanyak 125 anakan ditanam sepanjang sempadan Pantai Ndau yang terdiri dari anakan sukun, kelapa gading, mundi, serta flamboyan. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND akan meningkatkan pengawasan distribusi bahan pokok menyusul laporan kenaikan harga bawang putih di Pasar Bongawani. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan menjaga stabilitas harga di tingkat masyarakat. Laporan disampaikan Ricardo Skota.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende, Muhammad Syahrir, mengatakan pihaknya menindaklanjuti setiap laporan yang diterima melalui pemantauan dan pengecekan langsung di lapangan. Menurut Syahrir, pemerintah memiliki 4 fokus utama dalam pengendalian harga dan distribusi barang, yakni menjaga ketersediaan, keterjangkauan, kestabilan harga, serta membangun komunikasi yang efektif dengan seluruh pihak terkait. Yang mana 4 langkah strategi tadi yang baik secara nasional maupun di pemerintah daerah, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, kestabilan, dan komunikasi efektif. Dari 4 langkah ini ada beberapa langkah konkret di lapangannya yaitu salah satu pasar murah, optimalisasi TIPD dengan Satgas Pangan, dengan pendistribusian. Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, Disperindak bersama tim pengendali inflasi daerah dan Satgas Pangan terus melakukan koordinasi serta pengawasan terhadap distribusi komoditas kebutuhan pokok. Selain itu, pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat dan pedagang untuk melaporkan dugaan penyimpangan distribusi barang. Laporan yang disertai identitas dan informasi yang jelas akan segera ditindaklanjuti melalui pengecekan di lapangan. Sebelumnya, sejumlah pedagang di Pasar Bongowani melaporkan kenaikan harga bawang putih dari sekitar Rp35.000 menjadi Rp50.000 per kilogram dalam beberapa hari terakhir. Dugaan adanya praktik penimbunan masih menunggu hasil pemantauan dan verifikasi dari instansi terkait. Disperindak Ende memastikan pengawasan distribusi bahan pokok akan terus diperkuat guna menjaga ketersediaan pasokan dan mencegah gejolak harga yang dapat merugikan masyarakat. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pelaku UMKM Manggarai Timur didorong meningkatkan kualitas produk kemasan dan kontrol mutu agar mampu bersaing di pasaran. Laporan disampaikan Suimam. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Manggarai Timur, Konrad Herdi Manjalang, mengajak pelaku UMKM meningkatkan daya saing. Ajakan tersebut disampaikan sebagai upaya memperkuat posisi produk lokal di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Menurutnya, peningkatan kualitas produk menjadi faktor penting dalam menarik minat konsumen dan memperluas pemasaran. Produk yang berkualitas dinilai lebih mampu bersaing dan memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha. Selain kualitas produk, pelaku UMKM juga diminta memberikan perhatian lebih terhadap kemasan yang digunakan. Kemasan yang menarik dan informatif dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Konrad mengatakan pentingnya menjaga konsistensi mutu produk melalui pengawasan dan kontrol kualitas secara berkelanjutan. Langkah tersebut diperlukan agar produk yang dihasilkan tetap memenuhi standar dan harapan konsumen. Mari terus tingkatkan kualitas produk, kemasan, dan kontinuitas produk kita. Pintu suara yang kini terbuka lebar. Mari kita isi dengan produk kebanggaan Manggarai Timur. Yang menilai pelaku UMKM memiliki peluang besar untuk berkembang apabila mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Inovasi produk dan penguatan identitas lokal menjadi salah satu strategi yang perlu terus dikembangkan. Ditambahkan dengan peningkatan kualitas produk, kemasan, dan kontrol mutu yang berkelanjutan, UMKM diharapkan semakin kompetitif. Upaya tersebut sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor usaha mikro dan kecil. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. RRI ND menggelar talkshow keindonesiaan di SMA swasta Setiawan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo dengan mengusung tema kolaborasi untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, dan peserta didik dalam membahas berbagai strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Laporan disampaikan Feriso. Radio Republik Indonesia RRI ND menggelar talkshow keindonesiaan di SMA swasta Setiawan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo dengan mengusung tema kolaborasi untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, dan peserta didik dalam membahas berbagai strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Talkshow tersebut menghadirkan 3 narasumber dari berbagai latar belakang, yakni perwakilan tokoh masyarakat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Wilayah 5, dan anggota DPRD Nagekeo.
Para narasumber memberikan pandangan serta masukan terkait pentingnya kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung kemajuan pendidikan khususnya di wilayah pedesaan dan daerah berkembang seperti Nangaroro. Tokoh masyarakat Thomas Tiba menyampaikan dukungannya terhadap berbagai upaya yang dilakukan SMA swasta Setiawan Nangaroro dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Menurutnya, sekolah memiliki peran strategis dalam bentuk generasi masa depan yang cerdas dan berkarakter. Karena itu seluruh elemen masyarakat perlu memberikan dukungan nyata agar program-program pengembangan sekolah dapat berjalan optimal. Kita ingin sekolah ini lebih hebat daripada sekolah lain. Maka kami tetap berpacu dan melobi di Setiawan ini. Itu pertama. Yang kedua, sebagai warga negara, kita harus ambil bagian untuk turut mencerdaskan bangsa Republik Indonesia. Maka sebagai warga negara dan tokoh di dalam negara, walaupun yang di pusat mereka tokoh besar, kita di sini tokoh kecil. Dengan kecilnya kita tidak membuat diri itu terlalu lebih ke bawah atau di bawah dasar, tetapi kita harus mengimbangi yang besar. Sehingga kami bercita-cita Setiawan ini, SMA Setiawan ini harus bergerak lebih maju, bergerak lebih cepat, lalu tingkatkan kebutuhan pendidikan. Sementara itu, Abdurrahman A.I. Rasid, Kepala Cabang Dinas PDK Provinsi NTT Wilayah 5, menekankan pentingnya pemenuhan berbagai aspek administratif dan legalitas sekolah, termasuk keberadaan sertifikat sekolah, yang menjadi salah satu syarat penting dalam menunjang operasional dan pengembangan lembaga pendidikan. Legalitas yang lengkap dinilai akan mempermudah sekolah dalam mengakses berbagai program bantuan pemerintah, serta mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Mengisyaratkan apabila pembentukan pembangunan sekolah baru, pemberhentian atau merger, itu semua dasarnya sertifikat. Nah, kalau sertifikat ini kita tidak miliki, pasti peluang untuk penutupan sekolah dan segala macam ke depan tidak bisa akan terjadi. Maka itu penting sekali sertifikat tanah ini untuk kita dapatkan banyak. Karena pembangunan sekarang dan bantuan itu kebanyakan sudah dalam bentuk investasi. Jadi mari kita kerja agar sekolah ini bisa dapat banyak perhatian, dapat banyak bantuan. Saya mungkin dulu saja karena di tahun 2026 ini kita Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk revitalisasi 1 triliun. Jadi kalau kita tidak kejar sekolah ini tidak berbenah diri, tidak mengatur sertifikatnya, kita tidak mengurus, kita bakal ketinggalan. Melalui kegiatan ini, RRI ND berharap dapat membangun kesadaran bersama bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau sekolah semata, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh pihak. Dengan sinergi yang kuat antara masyarakat, pemerintah, legislatif, dan dunia pendidikan, cita-cita mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan diyakini dapat tercapai demi melahirkan generasi unggul di masa depan. RRI ND Ferisoo melaporkan. Pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Manajemen Perumda Air Minum Tirta Kelimutu ND bersama Forum Pelanggan kembali menggelar sosialisasi kepada masyarakat di Kelurahan Onekore. Selengkapnya laporan Rovinus Wula. Kegiatan sosialisasi mengusung tema pelanggan setia Perumda Kuat Rakyat Sejahtera berlangsung di Aula Kantor Lurah Onekore Jumat 12 Juni 2026. Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Lurah Onekore Virinus Victor Baya dihadiri Direktur Perumda Tirta Kelimutu ND Heribertus Gani, pengurus Forum Pelanggan, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta warga pelanggan Perumda di wilayah Onekore. Dalam sambutannya, Lurah Onekore Victor Baya menyampaikan apresiasi kepada manajemen Perumda Tirta Kelimutu atas perbaikan layanan air bersih yang kini dirasakan masyarakat. Menurutnya, pelayanan air minum yang stabil baru kembali dinikmati warga Onekore pada bulan Mei 2026. Ia mengungkapkan persoalan distribusi air bersih di Onekore telah berlangsung cukup lama dan berulang kali disampaikan kepada pihak manajemen sebelumnya. Namun, berbagai langkah yang dilakukan manajemen baru dinilai mampu menghadirkan perubahan signifikan bagi masyarakat. Selain membahas pelayanan, kegiatan tersebut juga menyoroti tingginya tunggakan pelanggan yang masih menjadi
menjadi persoalan serius. Victor mengingatkan bahwa pada sosialisasi sebelumnya, tunggakan pelanggan di Onekore telah mencapai lebih dari 200 juta dan jumlahnya kini diperkirakan bertambah. Menurutnya, tingginya tunggakan pelanggan berdampak langsung terhadap kondisi keuangan perusahaan. Penurunan likuidasi dan meningkatnya beban operasional menjadi resiko yang harus dihadapi Perumda setiap hari. Victor menjelaskan, beban tunggakan juga dapat menghambat rencana ekspansi layanan air bersih ke wilayah yang belum terlayani. Ia menilai upaya perluasan jaringan akan sulit dilakukan apabila perusahaan terus dibebani piutang pelanggan yang menumpuk. Saya juga secara pribadi mengapresiasi Bapak Dirut yang baru, karena sejak saya jadi Lurah Onekore dari 2021, sudah 3 dirut, itu kan punya air baru keluar di bulan Mei kemarin. Dalam konteks ini, sosialisasi ini juga memberikan kami informasi yang luar biasa penting. Terakhir ketika sosialisasi bersama Forum Komunikasi Pelanggan, tercatat utang pelanggan di Onekore ini 200 juta sekian waktu itu. Sekarang ini saya yakin sudah jauh lebih tinggi seperti yang disampaikan oleh Bapak Dirut tadi. Secara umum bahwa ketika utang pelanggan ini begitu besar setiap hari, ada risiko-risiko yang kemudian tidak hanya kita tapi juga perusahaan alam. Yang pertama itu bagi saya adalah menurunkan likuiditas. Kemudian bagaimana utang itu membebani biaya operasional. Victor menambahkan bahwa perusahaan daerah tetap membutuhkan keuntungan agar operasional dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan berkelanjutan. Karena itu keseimbangan antara peningkatan kualitas layanan dan kepatuhan pelanggan dalam membayar tagihan menjadi fokus penting. Victor juga menyinggung tingginya biaya produksi air bersih termasuk biaya listrik yang mencapai lebih dari 200 juta. Ia mengingatkan bahwa jika tunggakan terus meningkat tanpa penyelesaian, kondisi tersebut dapat mengancam keberlangsungan Perumda Tirta Kelimutu Ende. Victor mengajak seluruh peserta menjadi penyambung informasi kepada masyarakat pelanggan lainnya dan berharap warga yang masih menunggak dapat segera memenuhi kewajiban demi menjaga keberlanjutan pelayanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Ende. RRI Ende Rofinus Fula melaporkan. Pendengar, demikian Warta Berita edisi pagi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jelawut mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.